Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra. Saya akan menjelaskan apa sih budaya-budaya yang ada di sekitar saya, di tempat tinggal saya itu yang berkaitan dengan sastra lisan dan folklore. Saya akan membahas Nadran. Eh, yang saya ulik dan yang saya tahu, Nadran merupakan salah satu acara adat yang berkembang di daerah sekitar pesisir yang meliputi banyak-banyak nelayan gitu ya. Nadran juga sering kita sebut dengan pesta laut. Jadi sebutan yang di daerah saya itu sebutannya adalah Nadran. Tapi kebanyakan di daerah lain tuh kayak mungkin di luar daerah tuh menyebutnya pesta laut. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih pesta laut itu. Pesta laut adalah suatu acara atau perayaan yang biasa diadakan di daerah pesisir atau pulau gitu, dan seringkali melibatkan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan laut. Contohnya kayak pesta laut, eh, apa ya, kayak syukuran gitu dengan melimpahnya sumber daya laut yang semakin bertambah. Pesta laut juga eh, yang biasanya mengadakan tuh sebagian besar nelayan-nelayan ya atau warga sekitar situ. Contohnya kayak ada beberapa elemen yang mungkin terkait dengan pesta laut, yaitu parade perahu. Biasanya nelayan-nelayan itu menghias perahu dengan entah itu pernak-pernik apalah segala macam, dan kayak ada makanan dan seperti perahunya tuh dihias gitu lah. Yang kedua ada hmm, kuliner tuh biasanya kental sekali dengan kuliner itu seperti masakan-masakan ikan yang gulai, seperti itulah yang culture banget yang di daerah sekitar situ. Yang ketiga ada pertunjukan seni. Ketika kita setelah merayakan parade parade kapal atau parade perahu, biasanya kita sepulang 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 perayaan kita menyusuri laut itu, biasanya kita pulang disambut dengan tarian seni, tarian musik yang berkaitan dengan tema laut ya pastinya. Eh, ini yang ter ini yang biasa terjadi di daerah saya. Sebelumnya pesta laut juga dapat menjadi cara yang baik sih untuk merayakan warisan dan budaya lokal gitu yang terkait dengan laut, serta untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi laut. Di pesta laut juga kita selalu ada edukasi, misalkan penanaman penanaman mangrove, ada penanaman apa gitu, pembuatan kita pelepasan penyu apalah segala macem. Pokoknya ada beberapa yang kita diedukasi untuk pentingnya konservasi laut gitu. Selanjutnya ada apa ya, kayak upacara upacara adat keagamaan gitulah. Kayak beberapa komunitas nelayan atau yang ada di pesisir itu mungkin melibatkan unsur-unsur keagamaan dalam pesta laut mereka, seperti doa atau syukuran atau upacara keberkahan kapal. Kayak kita selalu merasa bersyukur kalau hasil laut kita tuh melimpah, dengan tanpa kita menanam benih, dengan kita tanpa kita menanam menyebar pakan gitu-gitu sih. Pesta laut juga seringkali menjadi momen penting bagi masyarakat setempat untuk berkumpul. Biasanya yang merantau, yang lagi di luar kota, biasanya pengen pulang kampung gara-gara pengen akibatnya kayak apa ya, kita pengen pulang gitu buat ngerasain gimana sih rasanya kita pas kecil di sini ngerayain pesta laut segala macem lah. Kita jadi pengen ngerasain kesenangannya lagi gitu. Acara acara pesta laut juga nggak hanya memberikan kesenangan ya, tapi juga memberikan dapat
kabar gitu, kontribusi positif bagi ekonomi lokal dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan. Jadi ada apa ya, ibaratnya ketika kita mengadakan pesta laut pastinya kan ada banyak orang berdatangan untuk meliput, biasanya untuk berkunjung. Itu sih jadinya kita bisa bergabung dengan berbagai macam generasi. Kita di situ ekonomi masyarakat sekitar tuh jadi bangkit gitu. Saya juga akan membahas tentang bagaimana pesta laut dapat memiliki kaitannya dengan folklore atau sastra lisan. Folklore dan sastra lisan ini melalui beberapa cara ya, berbagai cara lah intinya, tergantung pada konteks budaya dan tradisi masyarakat tertentu. Berbagai kaitan yang mungkin muncul antara pesta laut, folklore, dan sastra lisan, yaitu cerita rakyat laut lah. Dalam tradisi sastra lisan, masyarakat pesisir seringkali memiliki cerita-cerita rakyat berkaitan dengan laut. Ceritanya yang mungkin untuk menceritakan mitos, legenda, atau kisah-kisah lokal tentang kehidupan makhluk makhluk laut atau petualangan para nelayan. Seperti kayak lagu-lagu tradisional, pesta laut juga dapat menjadi tempat di mana lagu-lagu tradisional itu atau santinya nelayan itu dibawakan gitu, atau apa ya, lagunya para nelayan tuh dibawakan. Lagu-lagu ini juga dapat mencerminkan kehidupan sehari-hari para nelayan, petualangan di laut, atau kisah cinta yang terjadi di daerah pesisir tersebut. Seperti banyak ada lagi tarian tradisional, misalkan tarian-tarian yang ditampilkan dalam pesta laut seringkali mencerminkan gerakan atau tema yang terkait dengan kehidupan, metodologi lah gitu, kayak zaman dulu yang berkaitan dengan laut gitu. Tarian-tarian juga mencerminkan teknik penangkapan ikan, kayak keindahan laut atau bahkan kepercayaan mistis terkait dengan laut itu. Puisi dan pantun dalam beberapa daerah ada yang menyuarakan bahwa pantun bisa digunakan untuk merayakan kehidupan laut dengan berpantun gitu. Bisa juga di dalam pantun tersebut menyampaikan pesan-pesan terkait dengan konservasi lingkungan. Puisi dan pantun juga dapat dinyanyikan atau dibacakan selama acara pesta laut. Ada lagi pameran seni rupa. Kalau di era sekarang mungkin bahasanya pameran seni rupa ya. Tapi di masyarakat ke sekitar tuh biasa menyebutnya pagelaran seni gitulah ya. Kayak kita berteater atau berapa gitu, kita bikin acara-acara kayak mungkin seni, pertunjukan tari atau drama atau segala macam gitu. Nah, melalui elemen-elemen ini juga pesta laut tidak hanya acara untuk bersenang-senang ya teman-teman. Jadi pesta laut ini juga jadi cara untuk melestarikan dan menyampaikan warisan budaya melalui medium folklore dan sastra lisan. Pesta laut juga dapat menjadi platform untuk memelihara identitas budaya, betul. Mengenang cerita-cerita nenek moyang dan merayakan keterikatan masyarakat dengan laut. Ritual atau upacara tradisional gitu. Dalam pesta laut ini seringkali melibatkan ritual atau acara-acara tradisional yang dipercaya memiliki makna khusus. Ini mungkin mencakup doa atau persembahan kepada dewa laut, atau upacara lain yang terkait dengan aktivitas nelayan dan pelayaran. Warisan yang diberikan sama nenek moyang kita itu kayak sastra lisan, seperti cerita rakyat, lagu-lagu tradisional, dan pantun seringkali diwariskan dari generasi ke generasi melalui pesta laut. Para pengikut, mungkin para warga sekitar mungkin menceritakan kisah-kisah lama, menceritakan lagu-lagu yang telah diwariskan, atau berbagai pantun yang mencerminkan kehidupan pesisir. Simbolismenya budaya. Pesta laut juga dapat mencakup simbolisme budaya yang diungkap melalui custom, demokrasi, atau atraksi. Visual lainnya
Simbol-simbol ini dapat mencerminkan nilai-nilai kepercayaan atau mitologi yang terkait dengan laut dalam tradisi lokal. Penciptaan cerita baru yaitu pesta pesta laut juga dapat menjadi waktu di mana masyarakat menciptakan cerita-cerita baru atau menciptakan karya seni yang mencerminkan pengalaman mereka sendiri gitu. Ini bisa melibatkan pembuatan lagu, puisi, karya seni, teater, drama, kayak yang lain-lainnya. Saya juga berasal dari pesisir ya teman-teman, dari daerah pesisir. Saya juga dapat informasi tentang bagaimana tradisi acara adat Nadran itu terjadi gitu di sana. Itu ada warisan dari nenek moyang kita yang sebagian besar itu pelaut gitu. Jadi di sana tuh dibagi menjadi dua, perahu kecil dan perahu besar. Ada Nadran komunitas perahu kecil. Terus ada juga Nadran komunitas perahu besar. Biasanya di perahu kecil ini diadakan upacara adat itu setahun sekali. Tapi kalau di perahu besar, di komunitas di perahu-perahu yang besar-besar gitu, ada 2 tahun sekali, kadang 3 tahun sekali itu juga. Kalau 3 tahun sekali jarang sih, kebanyakan 2 tahun sekali kan ya. Di situ juga ada sastra lisan yang budaya lisan yang disampaikan sama KUD gitu. KUD itu kayak kepalanya para nelayan gitulah ya. Di kantornya tuh biasanya ketika kita tidak melaksanakan nadran dalam 3 tahun itu biasanya, misalnya 3 tahun mau lewat gitu, 3 tahun biasanya ada penghuni lautnya itu mendatangi KUD. Itu mitos ya teman-teman, itu mitos yang diucapkan sama yang disastra lisankan, disebarkan lewat lisan oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Jadi ketika kita tidak melaksanakan upacara adat, ada mitos orang-orang laut itu mendatangi KUD atau kepala kepala di nelayan tersebut gitu sih teman-teman. Jadi beberapa faktor, beberapa elemen yang kenapa saya mengangkat Nadran, karena Nadran ini yang sering kali saya dengar itu ceritanya itu dari mulut ke mulut, karena dari sastra lisan juga kan, folklore juga kan seperti itu. Jadi saya mengangkat isu-isu yang memang di sekitar saya dan ada ada faktor dan elemen-elemen yang termasuk dalam sastra lisan. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.